Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Random Mediamu dan selamat menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih banyak semuanya dan sehat selalu. Kitab Futuhul Ghaib adalah salah satu karya paling monumental dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Isinya merupakan kumpulan 78 risalah atau khotbah singkat yang sangat tajam dan langsung menusuk ke dalam jiwa. Berikut adalah 5 poin utama ajaran beliau dalam kitab tersebut yang menjadi inti dari transformasi spiritual. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa musuh terbesar manusia bukanlah setan, melainkan nafsunya sendiri. Beliau meminta muridnya untuk mati sebelum mati. Artinya, mematikan keinginan pribadi agar yang tersisa hanyalah kehendak Allah. Kutipan terkenal, "Jadilah engkau di hadapan Allah seperti mayat di tangan orang yang memandikannya." Ini adalah level kepasrahan tertinggi di mana seseorang tidak lagi memprotes takdir. Dalam kitab ini, beliau membagi cara manusia berinteraksi dengan Tuhan menjadi 3 tingkatan. Tingkat umum, beribadah karena mengharap pahala atau takut siksa. Tingkat khusus, beribadah karena cinta, namun terkadang masih merasa dirinya yang hebat dalam beribadah. Tingkat paling khusus, seseorang yang sudah tidak melihat dirinya lagi. Ia melihat bahwa segala gerak-gerik dan ibadahnya adalah semata-mata gerakan dari Allah. Poin ini yang sering membuat pembacanya tertampar. Beliau menjelaskan bahwa syirik bukan hanya menyembah berhala, tapi juga bergantung pada makhluk, merasa rezeki datang dari atasan atau merasa aman karena punya uang banyak. Bergantung pada amal, merasa pasti masuk surga karena sudah rajin sholat atau sedekah. Solusi, beliau mengajarkan untuk melepaskan segala bentuk sandaran selain Allah. Beliau memberikan rumus yang sangat terkenal untuk menjaga kestabilan iman. Saat diuji, jangan mengeluh kepada makhluk. Mengeluh kepada manusia hanya akan merendahkan martabatmu dan tidak menyelesaikan masalah. Saat diberi nikmat, jangan sampai nikmat tersebut membuatmu lupa pada pemberinya. Gunakan nikmat itu untuk menolong orang lain, karena hakikatnya nikmat itu adalah amanah. Satu hal yang tegas dalam Futuhul Ghaib adalah beliau tidak memberi toleransi bagi orang yang meninggalkan syariat dengan alasan sudah mencapai tingkatan makrifat. Beliau menekankan bahwa setiap hakikat yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah adalah kesesatan. Seorang wali harus tetap sholat, puasa, dan mengikuti aturan Nabi Muhammad SAW bahkan sampai akhir hayatnya. Ajaran dalam Futuhul Ghaib memang sangat keras dan disiplin. Tujuannya hanya satu, memerdekakan manusia dari perbudakan dunia, nafsu, dan sesama manusia, agar menjadi hamba Allah yang sejati. Berikut adalah intisari dari salah satu risalah dalam Futuhul Ghaib yang sangat kuat pengaruhnya, yaitu tentang cara menghadapi kesulitan dan penderitaan hidup. Syekh Abdul Qadir Jailani mengajarkan bahwa penderitaan bukanlah tanda kemarahan Allah, melainkan sebuah proses pembersihan. Beliau sangat tegas dalam hal ini. Menurutnya, mengadu kepada manusia saat ditimpa kesulitan adalah tanda lemahnya iman. Ajarannya, jika engkau mengadu kepada manusia, Allah akan membiarkanmu bergantung pada manusia itu, dan manusia tidak memiliki daya apa-apa untuk menolongmu. Solusi, tutuplah pintu rumahmu dan bukalah pintu langit. Sampaikan keluh kesah hanya kepada Allah di dalam kesunyian. Banyak orang bingung apakah musibah yang menimpanya adalah azab atau ujian. Syekh memberikan ciri-cirinya. Hukuman, jika musibah itu membuatmu semakin jauh dari Allah, membuatmu marah, tidak sabar, dan menyalahkan takdir. Pembersihan dosa, jika musibah itu membuatmu merasa rendah hati, menyesali kesalahan, dan mulai memperbaiki ibadah. Ujian kenaikan derajat, jika musibah itu tidak menggoyahkan ketenangan hatimu. Engkau tetap ridha dan bersyukur meskipun dalam keadaan sulit. Beliau memberikan 3 tahapan yang harus dilalui oleh seorang murid. Sabar, ridha, fana. Sabar, menahan lisan agar tidak mengeluh dan menahan anggota tubuh agar tidak melakukan hal bodoh. Ridha, menerima keputusan Allah dengan hati yang lapang, seolah-olah beban itu adalah pemberian dari kekasih. Fana, ini tingkat tertinggi, di mana seseorang tidak lagi merasakan sakitnya ujian karena hatinya sudah terlalu penuh dengan keindahan Allah. Seringkali kita merasa heboh karena doa tak kunjung dikabulkan. Beliau menjelaskan, janganlah engkau menuduh Tuhanmu tidak adil karena menunda pengabulan doamu. Dia lebih tahu waktu yang tepat untukmu. Jika dia memberimu sekarang, mungkin itu akan menghancurkanmu. Jika dia menundainya, itu karena dia ingin mendengar suara rintihanmu lebih lama lagi. Ada satu kalimat beliau dalam kitab ini yang sangat melegenda bagi mereka yang sedang kesulitan. Janganlah engkau bersedih,
karena takdir itu sedang bekerja. Jika sesuatu itu memang untukmu, ia akan datang kepadamu meskipun engkau tidak mencarinya. Jika sesuatu itu bukan untukmu, ia tidak akan menetap bersamamu meskipun engkau berusaha sekuat tenaga menahannya. Ajaran ini sering dianggap heboh karena menuntut kemandirian mental yang luar biasa, di mana seseorang tidak lagi butuh pengakuan atau bantuan manusia, melainkan hanya Allah. Assalamualaikum, mari bahas zikir dan doa Syekh Abdul Qadir Jailani menenangkan hati. Zikir, ya Latif, 129 kali setelah sholat, membawa ketenangan hati. Shalawat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, jadikan nafasmu. Doa penyerahan diri dari kitab Futuhul Ghaib, ya Allah, aku ridha takdir MU. Saat terdesak, amalkan, hasbunallahu wa ni'mal wakil, 450 kali perlindungan Allah. Syekh Abdul Qadir Jailani berpesan, amalkan zikir ikhlas, adab, hadir hati. Untuk kemudahan, bacalah, Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghits. Wassalamualaikum.